Iya, Yudi. Oke, udah mulai direkam ya. Terima kasih kakak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan kakak-kakak semua dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah kita sudah pekan kedua ya kalau nggak salah. Kita sudah menjalankan program diseminasi ini. Mudah-mudahan selama 3 bulan ke depan kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Ya kakak, kita awali dulu dengan berdoa. Saya minta bantuannya Kak Adi untuk mimpin. Ya. Kak Adi, ada kendala nih yang Kak Diana yang ini kayaknya, walaupun perjalanan masih. Enggak, Kak Diana. Doa perjalanan juga ini. Terima kasih Kak Cahyo untuk waktunya. Teman-teman, Meles, sebelum kita mulai kegiatan diseminasi PKG pada sore hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Amin, cukup. Terima kasih kakak-kakak. Waktu saya kembalikan ke Kak Cahyo. Oke. Terima kasih Kak Diana. Ini saya nampaknya sudah mulai batuk-batuk dikit nih. Maaf ya kakak semua. Oke, sebelum ke materi, ini ada beberapa tugas kakak-kakak yang belum dikerjakan ya, berkaitan dengan refleksi. Ya, refleksinya itu kita cek dulu. Kita sampai 1.3 refleksinya. Nah, ini saya cek dari tugasnya ada 1, 2, 3, 4, itu ada yang sama sekali ini belum mengumpulkan ya. Kemudian ada yang sudah semua, ada 1, 2, 3, 4. Yang lainnya ada yang kurang, mungkin 1, 2 dari 4 tugas. Yang refleksi 1.1 sudah kurang 1, yang tadi belum mengumpulkan semua. Kemudian 1.2 lakukan, itu kurang 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 5 yang belum mengerjakan. Ini belum terlambat ya, karena batas akhirnya itu kalau nggak salah di modul, ketika kita masuk di modul 1.6. Kemudian refleksi 1.2, ini ada 1, 2, 3, 4. 4 yang belum mengerjakan. Kemudian yang 1.3 itu kemarin ya batasnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, biasanya kalau refleksi itu batas waktunya tidak begitu lama. Tapi kalau yang tugas lakukan itu agak lumayan lama. Oke. Sebelum kita ke modul, mungkin ada yang mau ditanyakan ke semuanya, ke PPT maksudnya. Belum ada? Kalau belum ada, saya mau bertanya dulu. Ada yang sudah mengerjakan tugas pembelajaran 30 menit? Belum. Kemarin persiapan akreditasi belum sempat merekam. Oke, terima kasih. Siap ya. Kakak ya, dari kesibukannya itu ya mungkin saya akui banyak ya yang disibukkan, tapi kita bagi-bagi waktunya. Kita paling enggak sudah merencanakan, mungkin pekan depan itu sudah berencana ya, karena batas akhirnya kita di tanggal 8 ya. Kita sudah hampir mau masuki akhir bulan ya. Sekarang udah bulan 1, tinggal 2 pekan lagi. Mungkin kalau ada kesibukan, ada MTQ, kemudian kesibukan ASPD,
ANBK ya, ANBK ya, itu kan juga ada beberapa yang sudah mulai masuk ke ANBK. Nah, itu mohon disiapkan ya. Saya juga ikut teknisi ANBK juga gitu. Tesnya oke Kak Dimas, mungkin ada yang ditanyakan. Untuk videonya Oh, itu minimal 30 atau tetap harus 30 ya, Kak? 30 menit. Harapannya minimal 30. Kalau lebih jangan banyak-banyak itu ya. Yang paling Oh, bagus pas. soalnya kan kemarin sekalian supervisi saya video itu sekitar 1 jam. Gimana, Kak? Hmm, kalau 1 jam tuh kelebihannya lebih banyak, lebih anu, karena nanti tidak, ketika kita materi analisis nanti tidak kurang sinkron Kak Dimas. Kalau yang 1 jam. Kalau Berarti cuma harus mungkin rekam lebih lagi lima ya? menit, nggih, kalau bisa. Karena nanti biar kita dengan analisis pada pertemuan tatap muka itu nanti bisa sinkron dengan apa yang diharapkan dari pertemuan di tatap muka. Dan vokalnya juga harus kedengaran itu, Kak. Iya, nanti kalau nggak kedengaran kan kita juga nggak tahu lagi ngomong Ya, apa ke oke. anak itu loh. Intinya pakai mic Oke. boleh, nggak pun juga boleh. Yang penting itu kedengaran. Suara dari kakak-kakak, suara anak-anak. Nah, kalau yang sekitar backsoundnya pinggir jalan banyak suara motor, nah itu mungkin yang perlu apa ya, diminimalisir biar tidak banyak suaranya. Kalau suara Terus kemarin, kakak Kak, keras dan sama yakin masuk ya nggak apa-apa gitu, nggak pakai tambahan mic eksternal. Gimana Kak kemarin Dimas? saya coba pakai mic tapi ini anak-anak nggak kedengaran, Kak, sama aja itu. Nggak, maksudnya nggak semuanya akan kedengaran masuk. Nggak semuanya ya. Iya, pasti nggak akan masuk Mic semua. Itu mic udah pakai mic-nya, ini clip on. oh, tapi mic-nya melekat di nganu, di badan Kak Dimas. Iya, betul. Iya. Tapi suara Kak Dimas jelas ya. Suara saya aja yang jelas banget. Oh ya, paling nggak minimal gitu. Suara dari gurunya yang jelas. Yang kedua adalah suara muridnya. Kalau dekat dengan murid kemungkinan juga suaranya masuk kan Kak Dimas. Kalau yang dekat pas Masuk tapi posisinya pelan dekat dengan murid. kemarin. Kemarin Pelan sudah ya. saya Wah, coba. oke. Oke, yang penting suara kakak-kakak ini yang masuk pertama, yang utama. Kalau bisa semuanya masuk. Gitu Kak Dimas. Iya. Oke, matur nuwun, Kak. Oke, Kak Dian. Mohon izin Kak, untuk video tersebut nanti kita upload di Drive atau YouTube atau seperti apa? Karena katanya besok suruh mengumpul di LMS, seperti itu Kak. Nah, itu di MLS nanti kan ada di modul 2 kalau nggak salah ya. Karena Oh mungkin iya. kakak belum bisa membuka ya. Nah, itu yang penting kakak buat, terus kakak simpan dulu. Nanti saya juga agak lupa, dulu kan saya juga melakukan gitu ya. Itu saya simpan atau saya upload belum ketahuan, belum ingat gitu. Tadi yang penting intinya sudah ada. Jadi ketika upload kan tinggal mengupload gitu kan. Kalau petunjuknya kemarin kalau nggak salah diupload di LMS juga beserta modulnya. Gitu, Kak, Baik Kak, terima Kak kasih Dian. Kak. Terima Oke, kasih ada Kak. lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke refleksi, merefleksikan refleksi ya. Kalau share screen-nya, ini udah saya buka ya. Sebentar saya bukakan dulu, tadi sudah. Sepertinya sudah saya buka, mau ke close ya.
Bentar, keliru. Oh, bukan yang ini. Oke, materinya adalah kita ya merefleksikan untuk perubahan paradigma. Jadi kita lebih karena merefleksikan apa yang sudah kita tuliskan di tulisan refleksi modul 1.1 sampai 1.3. Oke, kesepakatan bersama nyalakan kamera bagi yang tidak ada kendala, kemudian mematikan mikrofon, hadir seluruhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, ya. Klik resen sebelum bertanya, gangguan teknis adalah yang wajar. Tujuan luas itu adalah memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhiran pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJK sehari-hari. Tujuan pembelajaran khusus modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan modul refleksi yang berbeda. Nah, kemarin sudah ada tugas menuliskan refleksi, ya. Ada yang pakai kopi, ada yang tangga refleksi, ya. Ada yang pertama, kalau salah itu memilih dari beberapa model-model refleksi. Ada yang menggunakan refleksi segitiga juga kemarin, kalau salah tugasnya yang dikumpulkan. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Ya. Jadi kakak-kakak yang sudah mengerjakan tugas, pastinya sudah menuliskan refleksi dari setiap modul. Ya, agendanya adalah analisis tulisan refleksi yang pertama. Yang kedua adalah berbagi hasil analisis. Nah, setelah kakak-kakak menuliskan nanti di jam ya, nanti akan saya buatkan linknya, nanti kakak mengisi, nah, setelah diisi nanti kakak berbagi hasil refleksinya. Nah, mari kita analisis tulisan refleksi. Nah, gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Ya, ini kakak-kakak boleh copy dulu. Ada 6 pertanyaan yang nanti kakak jawab. Ya, 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kemudian, kapan biasanya saya menulis refleksi? Dan apa saja yang saya tulis? Nah, setelah selesai pembelajaran modul itu langsung menulis atau berganti hari atau berganti berapa hari setelahnya. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Apakah senang? Kemarin ada roda ya, ada roda rasa ya, roda apa ya itu kemarin? Roda perasaan. Yang kemudian hal apa yang masih menjadi tadi sampai 2 ya. Perasaan apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Apakah sudah lancar? Kemudian apakah masih bingung yang muncul di pikiran kakak-kakak ketika menuliskan refleksi. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Ada yang lebih baik dengan menulis refleksi. Dan hal apa yang masih menjadi tantangan dalam menuliskan refleksi. Yang keempat,
bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Dan yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, nanti kakak-kakak akan menuliskan di Fikjam ya, kemarin sudah mencoba pakai Fikjam ya. Ada yang masih kendala saat ini? Tidak ada ya. Saya bagikan linknya. Monggo kakak bisa coba diklik. Yang sudah bisa langsung menuliskan jawabannya, sudah saya sertakan pertanyaannya di sana. Nah, kalau kakak yang keluar dari apa ya, bingung atau keluar jauh dari plot ini ya, nanti kakak bisa ini klik yang fasilitator ya. Nah, nanti akan mengikuti tempatnya. Ya, bisa memperbesar ya, Kak Yudi nggak perlu membesar, tapi Kak Yudi bisa mengezoom. Nah, mengezoom seperti ini. Nah, nanti biar satu tempat ini cukup untuk 15. Waktunya ini 15 menit untuk menuliskan. Dari nomor 1, kemudian nomor 2, sebelah kanannya, kemudian nomor 3, sebelah kanannya, nomor 4, di bawah kiri, nomor 4. Di nomor 1 dulu ya, kalau sudah nanti ke nomor 2 dan selanjutnya. Kak Septiani ini kayaknya udah masuk ya, Kak Gadot ya, Derajat udah. Aplikasinya kelihatan di sini. Ini sebenarnya blognya luas sekali. Kak Sri Haryati ini jawaban ini. Tempat saya nggak bisa, Kak. Gimana? Tempat saya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Terangannya, diterang nggak? Nggak muncul ya. Ya nggak muncul. Link tadi klik link itu nggak bisa masuk. Iya, nggak bisa masuk ya. Yang kemarin udah pernah masuk belum? Yang kemarin kita pakai. Kemarin sudah, tapi saya nggak aktif ya kemarin.
Sudah masuk ke Fitchen juga kemarin. Iya. Kalau iya harusnya bisa langsung, tapi nek belum itu biasanya harus registrasi dulu. Jadi kayak mencinkronkan, kayak bikin registrasi gitu. Tinggal tinggal menggunakan akun Google aja, Kak Derajat. Nanti ada pilihan sebagai apa perannya, apakah guru, student, teacher gitu. Nanti bisa milih teacher nggak apa-apa. Kak, mungkin linknya bisa dibagikan lagi, Kak. Oke, oke, oke. Maaf, Kak. Iya, Kak Dian. Saya nulisnya lewat link yang apa ini? Slack apa komentar ya, Kak? Add comment ya, Kak? Lewatnya stick note. Apa? Pakai stick note. Stick note-nya. Ini di sini. Nah, ini tempat yang di saya share itu warna biru ini. Yang biru ya? Ya, di tempat saya. Sama nggak di tempat kakak ini? Ya, tempat saya. Jadi saya hit gitu. Udah, Kak. Makasih, Kak. Tempat kakak hilang nggak? Stick-nya. Ya, Kak Sri Haryati. Iya, saya kok nggak bisa ya? Tadi sepertinya Kak Dian itu kurang ke kiri nih Kak Dian. Coba di zoom apa ini namanya? Ini zoom out ya bahasanya. Yang zoom out. Baru pertama kali ini. Ya, ya Kak Dian udah masuk itu. Kak Sri tadi kayaknya sudah masuk cuma masih kejauhan. Ini kan sebenarnya luas sekali nih. Nah, yang lainnya sudah saya hit itu, hidden. Biar enggak. Saya belum. Pak Sri Haryati. Saya baru pertama kali ini ya. Ini buatnya, terus continue baru registrasi tadi, terus ini ada di sini nih Kak Sri Haryati. Masuk Kak Sri Haryati. Di sini gimana? Udah masuk kan sekarang? Sudah, terus cara nulisnya. Ininya enggak gerak. Gerak. Gerak ini di tempat saya nih kelihatan nih. Diklik tapi buat nulisnya ini ya, ini klik ini Kak, yang ini, yang S ini. Nah, yang biru ini bawah. Stick note ini ya. Biru. Yang saya share. Yang bisa lihat share screen dulu, yang saya share screen dulu. Sudah. Linknya ini sudah tadi. Sudah, coba saya lihat. Sudah. Sri Haryati posisinya di mana? Menghilang ya nih Kak Sri ya. Tadi keluar. Ya, nggak bisa. Tadi keluar ini dari kota. Nggak bisa. Pak Sri Haryati coba tak cari posisinya dulu. Udah di sini ya. Punya saya juga nggak kelihatan lagi ya, udah tak klik kuning tapi kok nggak kelihatan ya Kak. Selalu kecil nih Kak Dian. Di zoom in kan. Kalau ini sebenarnya apa ya, kayak whiteboard yang luas bisa dipakai banyak banyak materi di sini. Dia udah pernah nulis belum ya? Kak, kemarin nggak bisa masuk Kak. Tapi ini tadi... Saya kalau pakai Figma itu biasanya pakai Jamboard biasa Kak. Oh ya, ini karena
besok bulan 1 Oktober jambotnya itu udah nggak bisa. Jadi kita sambil besok kan kita sampai September juga, September Oktober sampai November kalau nggak salah biar terbiasa juga. Karena yang per 1 Oktober itu udah nggak bisa jambotnya. Malah hilang punya saya. Ini ada yang kecil di sini. Yang nggak ada kendala langsung tuliskan ya. Saya bantu yang ada kendala. Kak Dian tadi kendalanya di mana Mas ya? Nggak kelihatan Kak sekarang, nggak tetap besarin kok malah nggak kelihatan ya. Enggak dibesarin. Di zoom in-nya. Oh, sebentar. Lihat. Tadi itu sempat muncul ya. Tadi posisinya. Oh, Kak Dian terlalu jauh ke tinggi. Ini tempat saya ketemu nih. Kak Dian kurang ke bawah. Kurang ke bawah ya. Kalau enggak atau coba double klik yang link tadi ya. Atau di sini kan ada fasilitator ada nggak ya teman? Nah, diklik double klik fasilitator. Yang mana Kak? Yang di pengunjung ini kan ada sekitar 10 ini. Nah, Ya. diklik fasilitator nanti biar. Nah, kan saya sudah masuk di eventnya ini. Maka double klik. Oh ya. Dan nanti langsung diarahkan ke tabel yang dimaksud. Ini Kak Sri sudah mau masuk ini tinggal ke kiri dikit nih Kak Sri. Tadi coba kalau enggak kursi di mana kita coba ya. Kemarin soalnya saya masuknya pakai itu ya Kak. Sebagai student. Sama aja sih sebenarnya. Sama ya? Sama. Kak Dian itu coba di zoom out sampai mentok. Yang sebelah kanan bawah itu kan ada tombol plus dan minus. Ini udah besar full. Nah itu ada nggak di situ yang ada aktivitasnya lagi rame itu Kak? Kakak menuju ke situ kelihatan nggak? Tadi itu kelihatan. Ini tak zoom in sampai atasnya malah tambah. Kak Dian bisa share screen. Kak Dian bisa share screen. Coba share screen kalau bisa. Saya hentikan dulu. Biar saya bantu. Saya belum diberangkat. Share screen ke sini Kak. Ya. Ini saya menghentikannya soalnya jadi nggak bisa ya. Saya geser begini. Oh ya dia. Enggak Kak Dian. Kelihatan Kak Dimas tadi ngacem. Iya Kak, mau tanya yang nomor 3, itu maksudnya gimana ya? Nomor 3. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi itu maksudnya dengan adanya refleksi kita merasa lebih baik begitu atau gimana? Ada hal yang lebih baik nggak? Yang dengan kalau selain dengan refleksi, apakah ada yang lebih baik gitu Kak? Selain dengan ada yang lebih baik dengan kita kan sudah mencoba menuliskan refleksi. Apakah dalam pembelajaran ada hal yang lebih baik gitu? Menurut Kakak? Oke, terima kasih. Ya, terus ada tantangannya Kak? Oke, maka Kak Dian.
Nah, ini udah masuk Kak Dian. Oh ya, oke Kak, makasih Kak. Udah ya? Oh, oke ya. Udah masuk. Belum, saya belum. Dian bisa di stop share screen-nya. Nah. Kak Sri, gimana Iya, Kak ya Sri? baik Kak, maaf. Belum, nggak tahu ini. Saya cari posisinya. Iya. Itu udah di kotak ini. Ya. Di dalam kota ini. Nggak kelihatan. Ini gerak-gerak ini. Coba saya share ya, share screen lagi. Oke. Nah ini Kak Sri, lihatnya ada di sini nih. Lihat saya. Di bawah ini kan ada stick note gitu Kak. Nah, diklik, bisa diseret. Nah, diseret ini. Nah, terus dilepas. Ini. Nah, kalau terlalu kecil, Sri bisa di zoom in. Nah. Orang tua, jadi Gitu. Ya nggak apa-apa Kak Sri, dipelajari, dimaklumi kok. Sambil belajar hal baru ya Kak Sri. ini hal baru bener. Hal baru bener ini. Jadi nunal-nunul nggak tahu ini. Tapi sudah berhasil masuk kok ini Kak Sri. Ingat, berarti cara menuliskannya ya? Ya. Terus gimana gitu? Ini kan ada stick note ini Kak. Udah ada apa? Tampilannya yang dimaksud stick note. Ini yang stikernya ya biru-biru ini sama tulisan ini. Pensil. Samping kanannya pensil. Itu kan ada biru-biru lah. Itu di apa? Diklik tahan, terus diklik tahan, terus digeser ke atas. Nah, terus dilepas. Nah, nanti kan akan muncul itu kotak kecil banget Kak. Terus Kakak bisa tekan kontrol di keyboard sebelah, biasanya di pojok kiri bawah. Kemudian scroll di mouse. Pakai mouse nggak Sri? Nggak pakai mouse. Kalau nggak pakai mouse, boleh pakai yang sebelah di layar itu ada sebelah kanan. Itu ada plus. Nah, itu plusnya diklik double terus. Nah, itu akan di zoom. Terus digeser. Plus. Sebentar Kakak, ada yang datang ini, saya tinggal sebentar dulu ya.
Enggak Kak Sri masih kendala tadi. Baru nyoba-nyoba. Nah ini sudah ada Kak Sri ini, Sri Arya sudah muncul. Terus menulisnya belum. Nah itu sudah Belum mulai. menulis. Nah itu diklik saja Kak di situ. Di double klik, ya nanti tinggal dituliskan. Double klik Kak Sri. Yang di tempat tulisan Kak Sri tadi kotaknya. Baru mencoba. Coba terus. Ya, oke, terima kasih. Ini udah mulai penuh ya. Sudah sekitar 15. Ya. Sesinya ini 15 menit ya. Nanti setelah ini adalah berbagi 20 menit. Yang lain yang belum selesai sambil menyelesaikan ya. Ini saya mau baca dulu. Kak, bagaimana saya menuliskan refleksi selama pembelajaran mulai dari modul 1T1 hingga modul dengan melakukan kilas balik dari pelaksanaan pelajaran yang saya lakukan, kemudian menggunakan model-model refleksi yang telah saya pelajari dan melibatkan rekan sejawat untuk kemudian menuliskan refleksinya. Yudi mungkin bisa dijelaskan kembali Kak Yudi. Ada Kak Yudi. Aku. Di bagian mananya Kak? Itu kan kayaknya udah cukup jelas, maksudnya ya selama ini mungkin tulisan refleksi yang saya gunakan tuh masih sederhana sekali, maksudnya hanya kasus-kasus tertentu gitu, maksudnya mencolok saja yang baru saya tulis, dan itu pun saya tulis di mungkin di bagian kosong kayak rubrik penilaian atau rubrik atau kertas yang untuk membantu menjelaskan materi hari ini, itu biasanya saya tulis gitu. Itu Kak. Kapan biasanya menulisnya Kak Yudi? Nulis ya saat setelah selesai pembelajaran, biasanya kalau kita di ruang guru itu, terus kita bisa cerita-cerita sama teman sejawat tentang pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan gitu. Halo? Iya, oke. Saya coba, begitu Kak, jadi pas ya di ruang guru lah Kak, pas ketemu bareng pas jam istirahat gitu. Iya, terima kasih Kak Yudi. Oke Kak, sami-sami. Oke Kak, saya pengen dengar suaranya Kak Derajat. Nomor 1 dulu masih. Ya, untuk pertanyaannya, bagaimana saja menulis refleksi yang menyesuaikan dengan materi yang dipelajari dari refleksi 1 sampai 3, menyesuaikan. Kemudian kapan biasanya menulis refleksi? Ya di saat-saat waktu senggang
Karena kadang kami ya untuk pembelajaran olahraga itu 1 hari Kak. Jadi kan kami 10 jam di SMA itulah Jam. pembelajaran olahraga itu sampai sore 9 jam. Jadi kami juga dapat karena di SMA 9 itu 2 guru masing-masing 30 dan 33 jam. Kemudian Di untuk SD itu 4 ya. iya kami sampai 3:30 Pak untuk ngajar olahraga itu karena punya indoor. Setiap kali Apa saja yang ditulis refleksi. yang ditulis itu Paling- ya Iya. Paling terakhir jam berapa Kak derajat kalau di SMA? 3:30. 3:30 itu. Iya, Berturut-turut atau apa kadang ada jedanya itu? berturut-turut. Kami 2 hari berturut-turut 9 jam. Hari yang lainnya berturut 9 jam atau lebih sedikit Kak? 45 menit tiap hari. 1 jamnya. 45 ya. Iya. Jadi kadang ya kalau sehari itu kadang sudah capek Kak. Ya, Karena kami itu tadi kurikulum karena punya indoor jadi sampai sore. ya masalah dengan cuaca ya. Iya. Tapi kalau siang ya anak-anak sudah beda dengan yang pagi. Ya. Jadi ya untuk kapan biasanya menulis itu tadi apa saja yang ditulis ya yang ditulis mengenai kejadian-kejadian yang mungkin yang berbeda atau anak-anak yang dalam pembelajaran itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu, Kakak. Oke. Jadi terima kasih Kak Derajat ya. Kita samplingnya sedikit-sedikit ya, karena nanti tidak kita waktunya mulai terlalu banyak ya. Kakak di sini sudah berusaha menuangkan tulisannya, kemudian kita berbaginya, nanti kita bagi-bagi yang belum dulu ya. Kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Ya coba Kak Septi. Ya, ada misalnya dengan berbagi dari Kak Septi. Moga Kak Septi ada? Mungkin kendala kita lempar ya. Kak Yoga mungkin bisa berbagi tentang perasaannya. Di nomor 2 ya. Ya, nomor 2. Bagaimana saya menuliskan refleksi itu ya apa ya? Sesuai dengan kejadian sehari-hari. Biasanya yang saya tuliskan ya apa yang dialami seperti itu. Dan itu menjadi apa namanya evaluasi untuk kita sendiri. Rasanya tergugah. Bangun ya. Juga. Ya, terima kasih Kak. Ya. Oh. 2. Tertantang nih, mungkin bisa diceritakan nih. Kak Dian? Baik Kak. Ya. Monggo bisa yang masih nomor 2 ya Kak? Langsung. Masih nomor 2. Ya, masih nomor 2. Ya, nomor 2.
nggak bisa diklik. Saya udah nggak bisa ngeklik lagi. Langsung saya ceritakan saja ya, Kak. Ya, Apa yang ya. saya tulis. Baik, perasaan saya merasa tertantang selama menulis refleksi seperti yang sudah dicontohkan refleksi. Kalau yang refleksi sekarang kan sudah tertata, saya sudah tahu bagaimana refleksi yang diajarkan pada modul ini sudah tertata dengan rapi, mulai dari mengingat, kemudian memahami, kemudian setelah mengingat, memahami, kemudian apa yang saya lakukan selama pembelajaran, kemudian mengevaluasi, menganalisis, refleksi ini saya sudah mulai tertata dengan modul ini. Kemudian saya berusaha mengingat kekurangan apa saja yang terjadi pada pembelajaran saya, sehingga saya bisa berpikir untuk memperbaiki langkah selanjutnya untuk pembelajaran yang akan saya lakukan, seperti itu, Kak. Untuk yang belum saya pahami itu, refleksi yang topi itu loh, Kak, saya masih belum begitu paham. Jadi saya belum menggunakan yang model topi itu, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, tapi ya. Terima kasih Iya. Kak Dia. Ya. Itu kita ada beberapa, nanti kita bisa memilih beberapa yang kira-kira cocok ya. Jadi kalau yang paling enggak yang kita pahami dulu itu kita bisa. Kita ke yang ketiga ya, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa ya saja yang masih menjadi tantangan. Oke, Kak Dimas, coba. Iya Kak. Dimas sudah. Kak Dimas, monggo mungkin bisa Yang nomor 3 ya. Yang lain. Ya, nomor 3. Bentar, saya bacanya dulu nomor 3. Kalau menurut saya selain refleksi ini yang lebih baik selama ini mungkin refleksi ini yang lebih yang bisa diterapkan dengan baik. Kalau tantangannya yang pertama, tantangan paling utama adalah membuat siswa itu berpikir kritis dan bisa menyampaikan apa yang dia rasakan selama pembelajaran. Itu yang menjadi tantangan terbesar saya, karena mungkin karena sekolahnya itu masuknya nilainya ya ala kadarnya ya, jadi itu mungkin tidak seperti sekolah-sekolah yang nilai masuknya tinggi-tinggi, itu kan sudah berpikir kritisnya sudah berbeda. Itu aja kendalanya. Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Dimas. Yang belum ada nih, Kak Johan belum ada di sini. Kak Adi dan nulis ini ya. Kak Adi ada? Masih kendala ya. Kak Johan, nih ada pergerakan ini. Mungkin belum tertulis, bisa langsung diceritakan saja. Kak Johan. Dengan hal apa saja yang menurut Kak? Ya, monggo. Hal apa saja yang menurut saya lebih baik berkaitan dengan refleksi adalah dalam proses pembelajaran kita harus sesuaikan dengan karakteristik anak tersebut terlebih dahulu, Kak. Jadi nanti ketika kita merefleksi atau kita mengulang kejadian yang pembelajaran yang kita lakukan tidak akan terlalu banyak, dan pembelajaran yang kita lakukan nanti akan mengena terhadap anak. Itu Kak, mungkin Kak. Itu tadi saya sudah nulis kok, hilang-hilang terus nggak Kak? Bisa, atau ada yang mendarat, karena ini semua bisa mengedit ini. Atau kehapus temannya yang nggak sengaja gitu. Atau yang itu belum ada namanya ini ya. Iya betul Kak. Terus sama yang tadi itu yang keempat juga sudah ada tapi hilang lagi Kak, itu Kak. Yang komen atau yang stick note. Iya. Kak Johan nulisnya tadi. Jadi ini Kak, yang nggak ada namanya itu Kak. Nggak ada, itu pakai komen gitu. Nah, kita beralih ke pertanyaan keempat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik? Apakah sudah
baik atau belum yang sudah kakak lakukan kalau menilainya secara rubrik yang sudah ada. Dan ini kok saya juga nggak bisa ngeditnya. Ini yang ada. Kak Yoga lagi nih yang ada. Kak Yoga, bagaimana Berat. saya menulis rubrik menggunakan rubrik penulisan refleksi? Ya, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi sebagai ya rubriknya sebagai media evaluasi Kak, sebenarnya Kak. Media evaluasi untuk menyusun strategi apa yang kita lakukan untuk pembelajaran berikutnya seperti itu. Ya. Terus yang seperti apa terus jika kakak juga menilai tulisan refleksi sendiri, apakah sudah kalau ada 1-4 apakah sudah 4 atau 3 atau 2 atau 1 kategori yang mana ini Kak juga? Saya sementara masih 2 Kak. Jadi 2, oke. Ya. Belum 3 atau 4 gitu ya Kak juga? Belum ya. Karena ya selain ngajar ada kesibukan yang lain. Kalau sore jadi sampai malam itu kadang udah kalau untuk nulis nunggu benar-benar slow dulu. Terima kasih Kak Yuga. Satu lagi nih. Kak Johan lagi. Ya. Lagi nulis ya juga. Johan. Ya Kak, bagaimana saya menggunakan rubrik tulisan refleksi selama ini. Jadi untuk refleksi selama ini saya menggunakan dengan metode yang 4F itu Pak. Jadi ada tentang kita mengevaluasi tentang perasaan anak ketika proses pembelajaran, terus mengulang kembali pengalaman pembelajaran yang telah dilakukan, terus nanti setelah baru kita akan merencanakan tindakan dan mengevaluasi diri seperti itu Kak. Seperti apa tulisannya Kak Johan ketika Kak Johan nilai sendiri secara mandiri itu? Kalau di rubrik itu kan kadang ada 1-4 gitu loh. Sudah termasuk semua kriteria atau masuk ke berapa Mas ya? Apa 1, 2, 3 atau 4? Belum Kak, belum sampai ke 4 Kak. Ke 3? 2 Kak. 2, sama dengan Kak Yuga ya ini. Terima kasih. Nanti harapannya setelah selesai PKG ini nanti kakak bisa sudah ke 4 ya. Kita ke nomor 5. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik? Keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Bagaimana caranya biar lebih baik lagi? Kak Dian lagi nulis ya, banget ini. Kak Dian. Kak Dian, ada kendala? Baik, Kak. Seharusnya apa yang harus saya lakukan ketika menuliskan refleksi agar lebih baik lagi, mungkin saya akan lebih rutin menulis refleksi. Jadi, setiap pembelajaran setelah selesai saya akan menuliskan refleksi. Jadi nanti saya akan terbiasa menuliskan refleksi tersebut sehingga, saya akan menulis refleksi lebih tajam dan lebih mengena, Kak. Mungkin itu yang akan besok saya lakukan. Kalau selama ini kan saya refleksi tidak sekali pembelajaran harus langsung refleksi, tapi sesuai kebutuhan. Tapi ke depannya setelah PKG ini
mungkin akan saya rutinkan dan saya biasakan. Jadi nanti saya akan lebih lanyah, maksudnya lebih intens lagi gitu Kak. Terima kasih Kak. Ya, sudah mulai pembiasaan ini katanya. Ya. Ya, terima kasih Kak Dian. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana Kak Dian. Karena hal yang apa? Yang rutin itu yang biasanya lebih berat gitu ya semuanya. Ini bisa dicek sendiri. Ini saya nggak bisa ngedit ya. Saya mau mengecilkan sudah nggak bisa ngeklik Kak Ya, itu Kak. saya juga. Tadi ketika pas di 3 itu bisa saya klik tarik itu bisa. Setelah kita sampai ke 4 itu saya tarik nggak bisa Kak, maaf Kak. Ini hal yang baru nih yang perlu saya pelajari kembali. Kemarin belum apa ya, belum pernah menemui kasus seperti ini. Ya, saya lupa sampai tidak bisa. Oh iya, mungkin karena saya lock nih ya. Nah ini kan ada ya. Nah di sini kan kemarin biar nggak bergeser saya lock. Mungkin faktor itu bisa jadi. Karena semua ini di sini bisa ngedit gitu loh. Kalau nggak di lock kan khawatirnya itu formatnya berubah. Tapi ternyata ada kendala setelah mungkin beberapa menit itu tidak bisa mengedit. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahasa menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Oke, saya coba yang belum kedengaran suaranya ya. Yang terakhir, walaupun belum nulis nanti bisa langsung berbagi. Kak Adi, Kak Adi ada? Kak Bintang, Kak Bilal, Kak Bintang itu lagi akhir anaknya. Kak Sartini, ya. Kak Sri Haryati, tadi ada, tapi belum nulis. Ya Kak Sri Haryati ada? Masih ada? Belum ada. Oke, berarti kembali ke sini lagi. Ini ada Kak Yoga, Kak Adi, Kak Dian, Kak Dimas. Kak Yudi belum masuk di sini ya, belum sampai ya. Saya milih Kak Dimas. Nggak, apa yang bisa dilakukan untuk memastikan kakak bisa menjadi guru PJOK yang reflektif. Kalau dari saya membiasakan pola pikir reflektif, setelah itu membiasakan juga membuat peserta didik itu bisa berpikir kritis serta berani mengemukakan pendapat, serta dari gurunya juga harus terbiasa untuk menerapkan refleksi tersebut. Kalau siapa yang bisa membantu mungkin itu belum saya tulis di situ, teman sejawat dan juga peserta didik. Mungkin itu saja. Ya, ada dua ya, teman sejawat dan saya pikir terima kasih Kak Yudi nih lagi nulis ini. Oke, langsung aja Kak Yudi. Sampaikan. Oke, baik. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Ya dengan konsisten mencatat, terutama setelah mempelajari modul pentingnya melakukan refleksi. Ke depan mungkin akan hal yang akan saya lakukan adalah lebih teratur, lebih membuat ini kayak kotak-kotak untuk menulis refleksi kejadian-kejadian yang ada di pembelajaran yang saya lakukan di saat itu gitu. Terus untuk siapa yang
Siapa yang bisa membantu saya? Mungkin lebih tepatnya rekan sejawat yang satu mapel, karena dengan sharing nanti akan ditemukan hal-hal baru gitu Kak. Oke. Oke, terima kasih Kak semua sudah menjawab semua pertanyaan ini. Harapannya kakak-kakak terbiasa untuk membiasakan refleksi dengan beberapa model-model yang ada yang sudah dipelajari. Itu ada beberapa model itu bisa kakak gunakan semuanya untuk mengkaji. Tetapi kalau emang lebih sudah cocok dengan salah satu model yang disukai, nanti kakak bisa menggunakan salah satu tersebut ya kakak. Nah, harapannya dengan adanya refleksi setelah kejadian, kemudian ada sesuatu kejadian ya dalam pembelajaran, kita bisa mencatat. Setelah kita catat kejadian-kejadian tersebut itu kekurangannya apa, kelebihannya apa, ya. Setelah dicatat, kemudian langkah selanjutnya itu apa untuk perbaikannya. Nah, setelah perbaikannya, caranya apa? Kita lakukan di pertemuan yang akan datang. Nah, setelah lakukan lagi apakah sesuai yang harapan, kita tulis lagi kembali. Jadi rangkaiannya itu berputar ya. Dari kejadian pertama, misal pembelajaran pertama itu ada kejadian, kemudian kita analisis kejadian apa saja, kelebihannya kita apa saja, kekurangannya apa, kemudian kita tulis tersebut, terus solusinya bagaimana untuk mengatasi kejadian yang tadi. Nah, akan kita terapkan di pertemuan yang akan datang. Nah, setelah pertemuan akan datang yang kita terapkan, ternyata masih ada kejadian yang kurang baik, yang perlu kita perbaiki. Nah, kita tuliskan lagi kejadian apa lagi. Dalam hal ini, apa saja yang sudah baik, apakah yang masih kurang. Nah, kita perbaiki lagi, terus langkah selanjutnya untuk kedepannya bagaimana. Nah, harapannya dengan kakak membiasakan refleksi, jadi nanti akan ke arah pembelajaran yang lebih baik. Nah, pesan kunci, ini ada pesan kunci ya, perbaikan diri yang berkelanjutan, menerapkan framework Buton dan framework DISC melalui analisis tulisan refleksi. Nah, ini pesan kunci dari pertemuan hari ini. Oke, kakak, mohon maaf kita sudah melebihin waktu ya, yang harusnya kalau lebih 15 menit ini. Karena ada beberapa kendala juga tadi. Ya mudah-mudahan dari kendala ini Kak Sri Haryati tadi yang belum bisa sudah mulai bisa menuliskan ya tadi. Sudah mulai sedikit-sedikit jadi familiar. Harapannya nanti ke depannya nanti bisa lebih familiar kembali. Oke kakak, kita sudah di akhir, tapi saya mau tunjukkan slide-nya dulu. Ini sudah ya, mari berbagi refleksi tadi. Nah, pada akhir sini kakak-kakak memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan refleksi. Jadi pentingnya apa sih pentingnya refleksi itu? Kemudian bisa mengimplementasikan nulis refleksi menggunakan model-model yang berbeda. Ya, kita sudah di slide yang terakhir. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah bisa bergabung sampai sore ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan program diseminasi ini ya. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan kakak semua? Saya Kak. Kak Yudi ya, monggo. Ya, ini pertanyaannya mengenai ini Kak berpusat pada peserta didik dan harapan guru. Pertanyaan seperti ini Kak. Hubungan atau keterkaitan ini sebenarnya sifatnya pertanyaan atau konfirmasi gitu Kak. Jadi saya tuh penasaran di sini kan sudah dijelaskan tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, tapi di sisi lain kan guru juga pastinya ada harapan untuk ketercapaian materi begitu Kak. Nah, itu kan seperti dua sisi yang berbeda begitu Kak.
kalau misalkan kita selalu sebagai guru berfokus pada harapan, akhirnya kita eksklusif gitu loh Kak. Nah itu bagaimana Kak? Maksudnya hubungan atau keterkaitan antara pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan harapan guru. Terus atas harapan guru atas ketercapaian pembelajaran. Terus dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa begitu? Ini pertanyaan berat ini bagi saya. Oh ya, jadi ini ya, saya harus mencerna dulu pertanyaannya. Itu berarti harapannya kalau kita, yang saya tangkap ya, kalau pembelajaran kan berpusat pada peserta didik. Kemudian di CP itu kan ada bunyi-bunyi CP ya, kan ketercapaiannya gitu, seperti itu ya. Bagaimana hubungannya ya? Nah, kebetulan yang CP saat ini kita itu kan apa namanya? Tidak ada kontennya, sudah tidak dimunculkan kembali ya, Kak Yudi. Ya betul. Nanti ada aktif bergerak kontennya. Nah, jadi dengan harapan itu lebih ke arah anak-anak itu aktif bergerak, kemudian belajar melalui gerak. Ya, yang ditekankan itu di belajar bergerak itu adalah fair play kebanyakan, karena di apa ya tiap SD, SMP, SMA, tiap fase itu kan berbeda-beda. Nah, saya menggambarkan itu fair play. Jadi anak-anak bisa menerapkan fair play. Nah, kemudian setelah jangka panjangnya, itu kan anak-anak bisa memilih mana gaya hidupnya, bergaya hidup aktif, yang mana kerja. Nanti kalau nggak salah itu di tingkat SMA, itu sudah cenderung ke pilihan yang mana, yang spesifik. Jadi kalau SD itu masih bahasanya, masih mencoba-coba mana yang perlu diberikan. Jadi mana yang disukai. Nah, ketika berdiferensiasi itu bukan artinya dalam satu pembelajaran itu anak satu mau badminton, satu pengen sepak bola, itu tidak yang seperti itu ya. Kadang kan dilemanya di situ. Nah, nanti kita ada isu materi selanjutnya itu adalah isu-isu dalam PJOK. Berarti ada gender, kemudian eksekusivitas dan sebagainya. Nah, di sini lebih banyak ke anak-anak aktif bergerak. Nah, misalnya kita sekarang berpusat kan berkaitan dengan pilihan, choice, suara anak, dan kemudian satunya adalah pemilikan anak ya, yang ciri-ciri dari SCL. Nah, anak-anak itu kita kadang anak-anak memilih ini ya, kita bisa memilih materinya, kita berikan. Setelah di situ, setelah anak-anak memilih itu akan melakukan. Setelah melakukan pasti ada saatnya mereka jenuh, ada jenuhnya ya. Pernah saya itu melakukan permainan ini kok saya itu sudah mulai jenuh tapi anak-anak masih asik ya. Permainan namanya berburu di hutan ya, kelas 1-2 itu. Jadi Pak mau ini ternyata setelah beberapa saat itu kita anak-anak ternyata ada mulai jenuhnya, capek dan sebagainya. Kita alihkan ke materi yang lainnya. Jadi kan itu ada pilihan. Jadi bagaimana kalau kita terangkan ke anak itu, kalau main seperti ini pasti tenaganya akan lebih mudah capek karena lari. Nah, kita jelaskan ke arah yang lainnya. Nah, itu kan tujuan dari berlari. Misalnya kita mau berlari ke permainan yang lain, sepak bola misalnya. Sepak bola terus, pasti ada yang berusaha. Nah, kita setelah mulai ada itu, kita boleh ke arah yang konten yang lainnya. Nah, itu gambarannya kalau dari saya kurang lebih yang saya gambarkan seperti itu, Kak Yudi. Jadi saya juga masih tahap belajar juga ya, kita berbagi kalau misalkan kita berpegang pada prinsip pembinaan multilateral berarti kontinuitas nih Kak, dari SD, SMP, SMA begitu nggih. Nah, iya dari di fase itu kan ada fase A, B, C, itu kan berkelanjutan karena yang di fase A itu adalah fundamental, kemudian yang di fase F atau F ya kalau SMA itu 2 kalau nggak salah itu. A, B, C itu SD, D itu SMP, E dan F itu SMA ya. Nah, yang di SMA itu kalau nggak salah capaiannya itu lebih ke arah spesifik nanti. Oh iya Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Apa ada ya Kak yang bisa membantu ini, ada berbagi pemahaman yang lain? Yang juga ini kayaknya mau. Oh, yang di SMA itu yang spesifik itu di fase E. Fase itu tentang di mana anak-anak sudah diajarkan keterampilan spesifik cabur seperti itu.
Catur Lalu ya, di sudah mulai kayak. Ya, di fase E. Di fase E itu kelas 10. Kalau nanti di kelas 11 dan 12 dia lebih ke permainan. Bagaimana cara anak-anak itu sudah mengolah permainan sendiri, mengatur apa itu yang namanya penyerangan dan pertahanan. Nah, seperti itu yang konsep yang di fase F kurang lebih seperti itu. Berarti sudah Masuk ke mengaplikasikan nganu ya. Masuk ke belajar melalui gerak bukan gitu Kak juga? Iya, betul. Mengaplikasikan. Ya. Iya. Betul. Oke, Kak Dian mungkin ini udah angkat tangan. Teman-teman itu ternyata teman-teman sudah betul semua ya, sudah tentang fasenya seperti yang fase kelas 1, 2 itu fase A, itu kan masih mempraktikkan fundamental, kemudian yang fase B itu kan menghaluskan gerak fundamental, kemudian yang fase C sudah masuk ke sebenarnya masuk ke peraturan-peraturan permainan, tapi yang sudah agak spesifik. Kalau yang kelas 1, 2 memang peraturan sederhana, jadi mau permainan apa saja. Dan untuk CP-nya saya lihat dan saya amati ini memang kita lebih fleksibel nggih Kak Cahyo ya, tidak seperti yang CP yang sebelumnya. Ada kontennya. Ya, ada volinya, kemudian ada mengarah ke permainan bola kecil. Kalau yang ini sepertinya itu kita fleksibel. Jadi mau gerak senam diambil di semester 1, digabung dengan atletik, kemudian digabung dengan lempar tangkap, itu sepertinya lebih fleksibel untuk yang CP kali ini nggih Kak nggih. Jadi yang penting kita membelajarkan anak untuk bergerak melalui gerak, dan apa yang bisa kita ambil dari gerak tersebut, membiasakan anak bergerak dan fair play yang seperti yang disampaikan Kak Cahyo. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Dian, ini senior ini. Telah membantu. Kak Yudi seperti itu gambarannya mungkin. Oke, siap. Terima kasih ya Kak. Sudah gambaran ya. Jadi tetap ini ya, multilateral development itu tetap penting untuk diterapkan dan sudah sesuai dengan fase-fase yang ada sekarang begitu. Iya. Gitu. Kadang tapi di lapangan juga sering menemukan ini Kak kelas 7 itu masih bingung tentang bahkan ini kesulitan dalam mempraktekkan gerak dasar gitu. Ya itu di lapangan terkadang kendalanya. Gerak dasarnya ya. Iya, gerak dasar itu ya prinsip-prinsip dasar gerak itu kadang masih banyak yang sulit bahkan tidak tahu begitu. Ya, itu yang saya temukan seperti itu. Jadi seolah-olah seperti harus mengajarkan kembali gitu. Maksudnya yang seperti kayak apa itu gerak dasar lokomotor, non lokomotor belum tahu seperti itu Kak Yudi atau yang kalau gimana? Lokomotor mungkin secara definisi mereka paham, tapi secara geraknya, prakteknya itu kadang mereka tidak paham itu. Oke. Ya, mungkin kita berbagi boleh ya Pak ya. Jadi untuk anak-anak generasi Z ini jadi literasi geraknya mungkin kurang. Jadi kelihatannya pengen bergerak ini tapi ternyata gerakannya ketoknya wagu gitu. Dilihatnya wagu, iya kan? Malah mayang gitu loh malah. Iya. Ya itu sering dijumpai seperti itu sih Kak. Ya tadi memantapkan saja, berarti selama ini kalau misalkan kita berpandangan pada orientasi pembinaan multilateral itu kan sepertinya memang sudah sesuai dengan fase-fase yang ada di kurikulum sekarang begitu. Gitu Kak Cahyo, terima kasih untuk rekan-rekan yang lain juga, untuk kakak-kakak yang lain sudah membantu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau mau menambahkan? Kalau tidak ada kita sudah molornya cukup banyak ya. Hampir 2 JP. Oke, udah mau waktu aja. Sebelum diakhiri saya foto dulu ya. Nah, semuanya kita foto yang mau dibuka kameranya ya. Nih, sebentar Kak. Hitungan mundur ke 10. Enggak gelap ini. Iya. Saya juga gelap. Kayaknya kamera di laptop saya kurang bagus ini. 10, 9, soalnya Kak. Orangnya gelap soalnya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya copy dulu, kirim dulu.
Oke, kita akhiri. Mohon bantuannya Kak Bintang ini ada. Kak Bintang ada ini Kak Bintang bisa nyampe. Kak Bintang? Oh, belum nih. Kak Adi. Kak Adi ada jawabannya. Kak Sartini. Kak Tini. Kak Septi. Kak Supriyatun itu yang siapa ya ini Kak Supriyatun ini? Pakai nama yang lain nih. Oh, Kak Adi ya. Maaf, Dah. akunnya itu tadi belum tak ganti. Lupa, maaf. Kak Sri bukan ya ini? Iya, betul. Itu tadi Oh, akunnya oke. saya lempar, masuk lagi Oh, pakai oke. ganti Oh, akunnya. gitu ya. Iya, Oke, Kak Sri, biasa. mohon bantuannya untuk mungkin doa penutup. Onje. Terima kasih. Marilah teman-teman untuk sore hari ini. Alhamdulillah udah selesai, saya dapat ilmu. Ilmu satu tambah ilmu lagi. Nyanyut-nyanyut tadi. Semoga itu bermanfaat banget buat saya. Amin. Alhamdulillah. Ya. Sepertinya ada kendala di tempatnya Kak Sri ya. Tadi sudah kedengaran mimpinya berdoa ya. Mohon maaf kakak-kakak, kalau saya dalam membawakan masih banyak kurangnya. Ini juga tahap saya belajar ya. Ini saya menjadi fasilitator juga belajar gitu ya Kak. Mungkin cuma bedanya saya lebih dulu, kemudian yang terus kakak-kakak. Karena waktu belajarnya kita juga sama. Waktu dulu saya belajar tentang program desiminasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kakak Cahyo.